Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Alhamdulillah, pertama dan paling utama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat menghirup udara bebas yang sangat luar biasa sehingga kita dapat menjalani aktivitas yang kita harapkan di setiap harinya. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami mengirimkan tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen kami. Itu dosen yang sama-sama kami hormati dan kami cintai, yaitu Bapak Dr. Saripudin MPDI selaku dosen mata kuliah spiritualitas teaching yang pada saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan bersama semoga menjadi haji yang mabrur dan berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi itu tentang konsep IQ, EQ dan SQ. Yang mana ini fokus pada pemahaman diri orang lain dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kami langsung saja masuk ke materi, yaitu yang pertama ada IQ, yaitu dalam bahasa Inggris dikenal dengan Intelligence Quotient, yang mana ini adalah memahami kemampuan diri. Jadi pengertian IQ adalah kemampuan intelektual seorang berkaitan dengan logika, analisis dan berpikir rasional, yang mana memiliki tujuan untuk mengenal potensi diri secara akademik dan intelektual, dan juga mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam belajar dan berpikir, sehingga membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan logika. Yaitu apalagi kita seorang manusia, tentu saja kita harus mengetahui kemampuan dan baik itu kelebihan dan kekurangan kita. Mana kita harus tahu apa potensi ke depan yang harus kita kembangkan dan apa ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa memberikan kepada orang-orang sekitar kita, sehingga kita kalau dalam pembelajaran itu dalam pembelajaran sehari-hari mungkin di bidang akademik di sekolah, kita mungkin selaku pelajar kita mampu menyelesaikan soal ujian baik itu diberikan oleh guru secara baik misalnya soal matematika, dan kita dapat menganalisis masalah dengan cepat. Juga kita dapat merancang rencana belajar atau kerja. Kemudian yang kedua ada EQ atau emotional quotient, yaitu yang mana kita harus memahami orang lain, yang mana ini adalah kemampuan untuk mengenali atau mengelola serta mengendalikan diri, emosi serta memahami perasaan orang lain. Tentunya dalam memahami orang lain sangat pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya diri kita yang harus dimengerti, tapi kita juga harus mengerti perasaan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, manusia, yang mana kita juga harus menjalani hubungan sosial dengan baik, menghindari konflik, sama tetangga, sama rekan kerja, sama mahasiswa, sama teman-teman di kantor, baik apalagi kita sama saudara kita, bahkan orang tua kita. Jadi kita harus menghindari masalah-masalah yang ada di hadapan kita, sehingga kita mampu berempati serta peduli terhadap orang lain. Karena apa karena kita manusia ini sifatnya mudah sekali kadang ada yang terpancing emosi, mudah terpancing ketika di jalan mungkin tiba-tiba ibu-ibu bawa motor terus dia sen ke kanan terus belok ke kiri, tiba-tiba kita di belakang kalau kita anak muda kita memaki-makinya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Kita tidak tahu mungkin barangkali dia lupa mematikan lampu sennya, barangkali mungkin teman-teman ketika jalan mungkin ketika jalanan yang berkubangan sehingga becek terus terciprat oleh kita dan kita marah-marah. Bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara kita bersabar. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kenapa EQ ini adalah kita harus
apalagi kita mau sosial yang sering yang sering menjalin hubungan sosial, baik itu secara keluarga atau masyarakat, apalagi kita selaku mahasiswa di kampus. Jadi kita harus jangan pernah mencari masalah. Kita harus berteman, dan ketika ada masalah kita hadapi, kita selesaikan dengan baik. Apalagi jika kita salah dalam melakukan sesuatu yang perbuatan yang menurut kita tidak baik, kita segera meminta maaf. Ya, dan jika mungkin ada orang lain yang pernah menyakiti kita lalu beliau meminta maaf, maka kita harus memaafkannya. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu ada SQ, yaitu spiritual quotient, yang mana ini adalah memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala selaku adalah pencipta alam semesta dunia dan seisinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala pemilik hari pembalasan, ya. Yang mana ini adalah pengertian SQ adalah kecerdasan spiritual, yang mana kemampuan memahami makna hidup, tujuan hidup, dan hubungan dengan Sang Pencipta, yang mana memiliki tujuan untuk menguatkan iman dan takwa kita, itu menjalani hidup dengan nilai kebaikan dan ketuhanan, memahami bahwa semua kejadian adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti hari ini, ya, kita bertemu dengan teman-teman kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Setiap itu ada yang takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kesempatan kali ini, ya, tepatnya pada hari ini, ya, cuaca mendung. Nah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dari manusia. Jadi apabila kita telah sampai ke dalam tahap ini, kita memahami bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah, maka kita adalah makhluk yang ikhlas dan menerima ujian hidup. Misalnya barangkali keluarga kita ada yang sakit, ya, ada yang mungkin ditinggal orang tuanya, ditinggal oleh teman-temannya, ditinggal oleh suaminya, istrinya, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Maka dari itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong orang lain, ya, dalam bentuk amal soleh. Kita membantu saudara kita mungkin yang pada hari ini yang membutuhkan uluran bantuan dari kita, sehingga itu akan menjadi amal bagi kita semua. Dan sebagai tutup saudaraku, ya, teman-teman sekalian, jadi EQ dan SQ bukanlah hal yang berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Mana EQ membuat kita cerdas, ya, EQ membuat kita bijak dalam mengambil keputusan, ya, dalam bergaul, dalam bersosial, serta SQ, ya, membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang sukses, orang sejati bukan hanya orang pintar, tapi ia juga yang bisa menjaga hubungan baik dengan sama dan juga kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tinggalkan, teman-teman sekalian, memang banyak sekali orang yang ingin menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak, tapi mereka lupa bahwa sungguhnya orang-orang yang bermanfaat adalah orang yang sangat dibutuhkan di kehidupan ini. Karena orang yang bermanfaat, ya, membantu saudara muslim, maka nantinya adalah orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja paparan dari kami juga UTS pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun kepada dosen kami, yaitu Bapak Doktor, yaitu selaku ustadz kami juga, Bapak Doktor Saifuddin MPDI, dan juga kepada teman-teman kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.